Halo semua, kembali bersama saya William Edison. Hari ini kita ada di segmen WE menjawab, yang mana segmen ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke tim kita, baik melalui media sosial ataupun YouTube komen. Kita langsung ke pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bagaimana cara roasting dengan beans yang sama di mesin W600i. Ya, ini berarti kalau lihat dari pertanyaannya, artinya bagaimana merosting biar konsisten dengan kopi yang sama di satu mesin, yaitu mesin W600i. Kalau untuk konsistensi, saya melihat itu ada 5 variabel kunci yang di dalam menyangrai kopi sehingga hasilnya bisa konsisten. Variabel pertama itu adalah green bean. Jadi sebagus apapun mesinnya ataupun seberapa banyak fitur-fiturnya, kalau kita punya green bean itu tidak bisa kita kontrol, ya hasilnya tidak akan konsisten. Sehingga green bean itu adalah unsur pertama. Nah, maksudnya seperti apa? Green bean itu berarti pertama ada beberapa yang harus kita cek. Misalnya ada kadar air, ada density, ya, ada origin. Terus berapa lama kopi itu disimpan. Nah, itu merupakan variabel di dalam green bean yang bisa mempengaruhi sampai ke hasil akhirnya. Sehingga konsistensi untuk kopi yang utama adalah green bean. Yang kedua adalah proses roasting. Yang mana proses roasting itu adalah keseluruhan proses pada saat kita merosting. Yaitu kita harus mengontrol bagian-bagian variabel yang ada di mesin. Sehingga cara kontrolnya adalah konsistensi. Misalnya di roastingan sebelumnya itu kita memberikan power sebegini banyak, ya dengan roastingan dengan batch yang sama kita harus melakukan dengan api yang relatif sama sehingga hasilnya itu akan lebih konsisten, ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah apa? Yaitu power dan airflow. Nah, power airflow itu artinya pada saat proses roasting itu terjadi, power, api yang kita berikan dan airflow yang kita berikan itu secara langsung dia akan mempengaruhi hasil akhirnya, ya. Sehingga proses mengontrol airflow dan power itu merupakan salah satu kunci utama di dalam mengontrol proses roasting, terutama untuk mengejar konsistensi. Terus yang keempat itu adalah ada temperatur. Nah, temperatur di sini itu ada dua temperatur yang bisa kita lihat di mesinnya, yaitu pertama adalah temperatur beans yang kita sebut dengan beans temperatur. Terus yang kedua adalah drum temperatur. Ya, drum temperatur itu adalah suhu ruang di dalam mesin roasting. Nah, tapi di dalam dua ini apa yang menjadi acuan kita? Sebenarnya yang paling menjadi acuan itu adalah di beans temperatur. Yang mana beans temperatur ini akan merefleksikan beans itu suhunya sampai berapa. Dalam hal konsistensi ini, bean temperatur itu harusnya sama dengan bean temperatur pada roastingan sebelumnya, sehingga dia hasilnya akan lebih konsisten. Terus yang kelima itu adalah kontrol batch by batch. Artinya batch pertama, batch kedua, batch ketiga, batch keempat dan seterusnya. Itu bagaimana kita mengontrol yang tadi itu dari 1 sampai 4 sehingga pada setiap batch itu dari sisi warna bisa identik, dari suhu seharusnya sama, dan juga satu lagi dari sisi waktu seharusnya tidak lebih dari kira-kira 15 sampai 30 detik perbedaannya, ya. Itu yang tips-tips yang bisa kita berikan untuk mengontrol proses roasting sehingga dia akan hasilnya akan konsisten, ya. Tapi kunci utamanya adalah praktek dan pencatatan untuk evaluasi, ya. Di dalam roasting mau kita punya teknik, kita punya teori seberapa banyak, sebenarnya tidak ada gunanya kalau tanpa praktek. Artinya, setiap roaster seharusnya di dalam praktek roasting itu mencatat. Nah, mencatat itu kenapa jadi hal yang paling dasar menurut saya. Bayangkan kita diberikan input segala macam dari segala sudut, dari beberapa sudut pandang yang mana orang bilang kopi harus di roasting seperti ini, kopi harus seperti ini, sehingga kita akan jadi bingung sebenarnya. Nah, kebingungan ini sebenarnya bisa kita atasin dengan apa? Data. Artinya pada saat kita roasting,
kita mencatat data itu, kita evaluasi sehingga kita bisa memahami kenapa ataupun konsep dasar dari roasting itu sendiri. Tidak ada konsistensi kalau kita tidak mengerti sebenarnya. Jadi yang menjadi unsur utama tetap harus kita mengerti dulu apa yang kita lakukan, apa yang selama ini kita catat, kita pelajari dulu. Oh, ternyata dengan api besar efeknya adalah suhunya akan jadi tinggi misalnya. Nah, itulah untuk mengevaluasi hasilnya seperti apa, sehingga pencatatan itu tetap adalah nomor satu. Nah, bagi yang belum tahu gimana pencatatan atau apa saja variabel untuk mencatat, sebenarnya kita ada video di episode awal, kita sudah menjelaskan bagaimana mencatat, bahkan kita sudah memberikan link untuk download file untuk pencatatan. Nah, silakan bisa dilihat di video-video sebelumnya. Sampai di sini untuk video kali ini. Untuk penjelasan mengenai cara merosting di mesin WE600i sehingga hasilnya konsisten, kita sudah menyimak, dan apabila masih ada tambahan silakan bisa komen di bawah ini, dan kita akan bikinkan video ataupun konten selanjutnya mengenai topik yang sama, tapi kita akan langsung hands on di mesinnya. Terima kasih dan salam kopi Nusantara.